Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Di masa mudanya, Abu Nawas pernah mengagumi seorang ulama sufi yang mempunyai karomah luar biasa. Dikabarkan bahwa ulama sufi tersebut bisa berjalan di atas air dan terkadang bisa bepergian dari tempat satu ke tempat lain dalam waktu yang sangat singkat. Padahal kedua tempat tersebut jaraknya berjauhan. Oleh sebab itulah, Abu Nawas ingin bisa seperti dirinya. Maka Abu Nawas pun memutuskan untuk menemui ulama sufi tersebut. "Wahai Tuan Syekh, bolehkah saya menjadi murid Tuan?" pinta Abu Nawas dengan wajah tersenyum. Ulama sufi itu menganggukkan kepalanya sebagai pertanda bahwa ia menerima Abu Nawas sebagai muridnya. Tentu saja hal ini membuat Abu Nawas sangat bahagia. Lalu oleh ulama sufi, Abu Nawas dipersilahkan menginap di rumahnya. Sejak saat itulah Abu Nawas digembleng dengan bermacam-macam amalan ibadah seperti sholat tahajud, zikir pagi, sore, dan malam. Tak lupa Abu Nawas juga melakukan ibadah puasa seperti puasanya Nabi Daud, yaitu sehari puasa dan sehari tidak. Singkat cerita, setelah beberapa bulan berlalu, Abu Nawas tidak merasakan ada kesaktian pada dirinya. Dia tidak mempunyai kelebihan seperti yang dimiliki oleh ulama sufi tersebut. Hingga pada suatu hari, Abu Nawas memberanikan diri menanyakan hal itu kepada gurunya. "Tuan Guru, saya sudah berlatih spiritual selama berbulan-bulan bersama Tuan Guru. Namun saya belum mendapatkan kemajuan apapun Tuan Guru," kata Abu Nawas. "Tahukah kamu, kenapa kamu tidak mengalami kemajuan Abu Nawas?" tanya ulama sufi. Abu Nawas pun menggelengkan kepalanya sembari berkata, "Tidak tahu Tuan Guru." Lalu ulama sufi itu pun menjawab, "Semua itu karena kamu terlalu sibuk berusaha untuk membuatku terkesan dengan kesalahanmu. Mempunyai karomah bisa terbang itu memang luar biasa Abu Nawas. Mempunyai karomah bisa berjalan di atas air itu juga luar biasa. Tapi ada yang lebih hebat dari semua karomah tersebut. Dan anehnya, banyak orang yang menyepelekannya, bahkan menganggapnya biasa saja. Padahal karomah tersebut sangat luar biasa." Mendengar hal itu, Abu Nawas pun menjadi penasaran. "Karomah apa itu Tuan Guru?" "Istiqomah dalam melakukan ibadah yang di luar ibadah wajib, seperti memperbanyak zikir, memperbanyak bacaan sholawat, dan bangun tiap malam untuk menunaikan sholat tahajud," tutur ulama sufi. Ucapan ulama sufi ini membuat Abu Nawas menyadari akan kesalahannya, sebab amal ibadah yang selama ini ia lakukan hanya karena ingin mempunyai karomah dan dianggap soleh oleh gurunya. Padahal seharusnya ia melakukan semua amal ibadah tersebut hanya semata-mata karena Allah. Kisah selanjutnya. Dikisahkan Abu Nawas mempunyai tetangga yang kaya raya, tetapi tetangganya ini terkenal sangat pelit. Beda dengan Abu Nawas, meskipun hidupnya pas-pasan, dia itu dermawan. Suatu ketika saat Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumah, tetangganya yang kaya itu menghampirinya. Ia menghasut Abu Nawas untuk tidak menafkahi keluarganya agar menjadi orang kaya raya seperti dirinya. "Aku ini memang ingin kaya, tapi tidak dengan cara sepertimu lah," jawab Abu Nawas. "Loh, tapi kan yang penting kaya Abu Nawas," timpal tetangganya. "Emang gak salah kamu ingin aku sepertimu? Segala keperluan kamu meminjam ke tetangga, padahal hartamu sendiri banyak tapi tidak dimanfaatkan," balas Abu Nawas. "Udahlah Abu Nawas, sekarang coba lihat aku. Hartaku banyak, tidak sepertimu, miskin dan tak punya apa-apa," kata tetangganya. "Apa bagusnya punya harta banyak tapi tidak dimanfaatkan?" tutur Abu Nawas. "Ah, kamu belum tahu Abu Nawas. Bagiku melihat kiloannya saja sudah cukup," jawab tetangganya. Beberapa hari kemudian, tetangganya ini kembali mendatangi rumah Abu Nawas.
Ada apa kesini? Mau menghasutku lagi? Tanya Abu Nawas dengan ketus. Wah, jangan seujon gitu dong Abu Nawas. Aku tuh gak ada niat jahat sama kamu. Aku tuh datang ke sini cuma ingin minjem keledaimu, jawab tetangganya. Loh, katanya hartamu banyak. Kenapa tidak beli keledai? Kok malah minjem? Tanya Abu Nawas. Ah, Abu Nawas, ya memang aku ini kaya. Semua orang juga tahu kalau aku ini kaya raya. Tapi aku juga tidak bodoh, Abu Nawas. Lebih baik minjemlah daripada beli, balas tetangganya. Walaupun merasa geram, Abu Nawas tetap meminjamkan keledai kepada tetangganya. Dan sore harinya, tetangganya datang untuk mengembalikan keledai milik Abu Nawas. Ini aku kembalikan keledainya Abu Nawas, tapi aku minta bayaran 1 dinar, pinta tetangganya. Mendengar hal itu, Abu Nawas heran. Kamu yang meminjam keledai, tapi kamu yang minta bayaran? Apa aku tidak salah dengar? Tanya Abu Nawas mulai emosi. Jangan marah dulu Abu Nawas. Gini ceritanya, tadi waktu di jalan, keledaimu itu lapar. Lalu aku kasih makan rumput. Nah, rumputnya itu harganya 1 dinar, jawab tetangganya. Nggak malu kamu? Katanya kaya, banyak harta, malah sering minjem keledai. Bukannya bayar sewa keledai malah minta bayaran, kata Abu Nawas semakin emosi. Sudahlah, aku tak ingin bertengkar denganmu. Nih, uang 1 dinar untukmu. Tapi ingat, jangan harap aku meminjamkan keledai lagi, ucap Abu Nawas. Tetangganya mengambil uang 1 dinar itu dan pulang ke rumah. Sementara itu, Abu Nawas memikirkan sebuah rencana untuk memberi pelajaran kepada tetangganya. Siasat pun disusun. Abu Nawas berangkat ke pasar untuk membeli peci baru. Lalu ia pergi menemui penjual keledai dan membayarnya terlebih dahulu untuk seekor keledai yang akan diambil di lain waktu. Kemudian dia juga pergi menemui penjual buah-buahan dan membayarnya terlebih dahulu. Dia juga menemui penjual burung dan membayarnya terlebih dahulu. Setelah semuanya selesai, Abu Nawas pun memulai jebakannya. Ia sengaja duduk di depan rumah dengan menggunakan peci barunya. Melihat hal itu, tetangganya yang kaya raya tapi pelit tertarik dan ingin meminjamnya. Ia pun segera menghampiri Abu Nawas. Wah, pecimu bagus sekali Abu Nawas. Berapa harganya? Tanya si tetangga. Ini peci keramat, warisan dari leluhurku. Tidak bisa dinilai dengan harga, jawab Abu Nawas. Keramat apanya? Kamu suka mengada-ngada saja Abu Nawas, balas tetangganya. Kamu ingin bukti? Ayo ikut aku sekarang, ajak Abu Nawas. Mereka berdua pun lalu pergi ke tempat penjual keledai. Mau ngapain kita ke sini Abu Nawas? Tanya tetangganya terlihat bingung. Selama ini kan kamu selalu minjam keledai. Nah, sekarang aku akan belikan untukmu, balas Abu Nawas. Kemudian si penjual memberikan keledai kepada Abu Nawas. Lalu Abu Nawas berkata kepada tetangganya, nih keledai untukmu, silakan dibawa. Tetangganya senang bukan main, tapi rasa senangnya langsung berganti menjadi takjub. Karena ia melihat ketika si penjual minta bayaran, Abu Nawas malah melepas peci dan menggosoknya. Baik tuan, sudah lunas, kata si penjual keledai. Abu Nawas lalu mengajak tetangganya ke pasar buah. Setelah Abu Nawas mengambil buah dan memasukkannya ke dalam keranjang, ia cukup menggosokkan pecinya, dan si penjual buah langsung mengatakan, baik tuan, sudah lunas. Begitu juga saat membeli burung, cukup dengan menggosok peci. Si penjual burung langsung berkata, baik tuan, sudah lunas. Rentetan peristiwa tersebut membuat tetangganya heran dan terpana. Sungguh ajaib, benar-benar ajaib peci Abu Nawas itu, gumam tetangganya. Abu Nawas, aku belilah pecimu itu, pinta tetangganya. Woi, jangan dong, nggak mungkin aku jual ini. Ini itu peci warisan, aku nggak berani menjualnya, sahut Abu Nawas. Sudah sini, aku beli dengan harga 200 dinar lah Abu Nawas, kata tetangganya. Abu Nawas pun terperanjat mendengarnya. 200 dinar bisa buat beli rumah baru itu, pikir Abu Nawas. Aduh, gimana ya? Sebenarnya sih aku keberatan, tapi aku juga nggak tega menolak permintaanmu. Kamu itu kan tetangga dan juga sahabatku,
kata Abu Nawas berpura-pura. "Sudahlah Abu Nawas, jual saja padaku," desak tetangganya. "Ya sudahlah, kalau kamu maksa mah mau gimana lagi?" jawab Abu Nawas. Setelah transaksi selesai, Abu Nawas pun pulang dengan membawa uang 2.000 dinar. Keesokan harinya, si tetangga mendatangi rumah Abu Nawas dengan penuh emosi. "Kamu menipuku Abu Nawas," seru tetangganya. "Menipumu? Bagaimana ceritanya aku menipumu?" tanya Abu Nawas. "Saat aku praktekkan ketika beli baju, si penjual tetap minta bayaran kepadaku. Padahal aku sudah menggosok peci ini berkali-kali. Mana uangku yang 2.000 dinar itu? Ayo kembalikan. Ini pecimu. Uang peci ini tidak bisa bikin gratis saat belanja kok," ucap tetangganya. "Waduh, yang bilang bisa bikin gratis itu siapa? Aku kan cuma bilang peci ini itu warisan leluhur," ujar Abu Nawas. "Dan aku juga tidak menyuruhmu untuk meniru apa yang aku lakukan loh," lanjut Abu Nawas. Akhirnya si tetangga telah mendapatkan balasan atas perbuatan yang dilakukannya kepada Abu Nawas. Dengan cara ini, Abu Nawas berhasil memberi pelajaran kepada tetangganya yang pelit dan serakah itu. Kisah selanjutnya. Dikisahkan di sebuah desa hiduplah seorang janda cantik bernama Zainab. Neng Zainab ini terkenal dengan kecantikannya dan bentuk tubuhnya yang menawan. Banyak pria desa tergoda oleh kecantikan Zainab, tetapi dia belum menemukan seseorang yang menarik perhatiannya. Suatu hari, Neng Zainab mendengar kabar tentang kecerdikan dan kebijaksanaan Abu Nawas. Tertarik dengan cerita-cerita tentang Abu Nawas, Zainab memutuskan untuk menguji kecerdikannya dengan cara yang unik. Neng Zainab kemudian mengundang Abu Nawas ke rumahnya dengan alasan ingin meminta nasihat. Abu Nawas yang memang selalu siap membantu siapapun menerima undangan tersebut dan datang ke rumah Zainab. "Mari Tuan Abu, masuk, silakan duduk. Terima kasih sudah mau datang Tuan. Aku butuh nasihat dari Tuan tentang beberapa hal," kata Zainab dengan senyuman manis. "Oh, tentu Zainab. Apa yang bisa aku bantu?" tanya Abu Nawas dengan ramah. Zainab mulai berbicara tentang banyak hal, tetapi kemudian dia mulai menggoda Abu Nawas dengan kata-kata dan gerakan tubuhnya yang menggoda. Abu Nawas segera menyadari niat Zainab dan memutuskan untuk menghadapinya dengan kecerdikan. "Zainab, sebelum kita lebih jauh dengan percakapan ini, aku ingin menunjukkan sesuatu yang sangat menarik," kata Abu Nawas. Zainab yang penasaran kemudian bertanya, "Wah, apa itu, Tuan Abu?" Abu Nawas kemudian menawarkan sebuah kantong kecil dari sakunya. Di dalam kantong ini ada sesuatu yang sangat istimewa. Tetapi untuk melihatnya, kamu harus menutup matamu dan membayangkan sesuatu yang sangat indah. Zainab yang penasaran mengikuti perintah Abu Nawas dan menutup matanya. "Aku sudah menutup mata, Tuan Abu. Apa yang harus kulakukan sekarang?" Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Bayangkan dirimu berada di tempat yang sangat indah, di mana ada bunga-bunga yang harum dan anginnya sejuk. Nah, kalau sudah, sekarang buka matamu pelan-pelan." Zainab kemudian membuka matanya dengan perlahan, tetapi yang dia lihat adalah Abu Nawas yang sudah berdiri di pintu dan siap untuk pergi. "Mau kemana Tuan Abu?" tanya Zainab dengan bingung. Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Zainab, aku baru saja menunjukkan kepadamu bahwa kecantikan dan godaan itu hanyalah sementara dan bisa membuat kita kehilangan fokus pada hal yang lebih penting. Aku harus pergi sekarang. Ada banyak hal yang harus aku lakukan." Zainab merasa bingung sekaligus kagum. Ia hanya bisa tersenyum dan mengangguk. Abu Nawas dengan luar biasa memberikan pelajaran berharga dan langsung pergi dengan senyuman di wajahnya.
meninggalkan Zainab yang masih merenungkan apa yang baru saja terjadi. Halo kawan, jangan lupa ya, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen, juga nyalakan notifikasinya. Dan oh ya, jangan lupa untuk memberikan dukungan lewat super thanks, biar kita tambah semangat bikin kontennya. Kisah selanjutnya. Untuk kesekian kalinya, Baginda Raja ingin kembali menguji kecerdasan Abu Nawas. Ia mengatakan kepada Abu Nawas bahwa dirinya ingin sesuatu yang tidak ada di dunia ini. Tentu saja, keinginan Baginda Raja tersebut sempat membuat Abu Nawas bingung. Sesuatu yang seperti apa, Paduka? Tanya Abu Nawas. Ya, apapun lah Abu Nawas. Yang pasti sesuatu itu adalah sesuatu yang tidak ada di dunia ini, jawab Baginda Raja. Baiklah Paduka, tapi beri saya waktu 3 hari untuk mencarinya, balas Abu Nawas. Kemudian ia pun pamit undur diri dari hadapan Baginda Raja. Dalam kurun waktu 3 hari, Abu Nawas belum juga mendapatkan jawaban atas permasalahan yang dihadapinya. Ia masih tampak bingung, mencari sesuatu tapi tidak ada di dunia ini. Hingga waktu yang ditentukan tiba, Abu Nawas belum juga mendapatkan solusi. Ia pun pasrah bila seandainya harus mendapat hukuman dari Baginda Raja. Ketika ia hendak bersiap-siap pergi ke istana, matanya tertuju pada sebuah peti kecil yang sudah berumur dan sangat lapuk. Ini peti apa? Dari mana kau mendapatkannya? Tanya Abu Nawas kepada sang istri. Oh itu, aku menemukannya di gudang. Sayanglah kalau tidak dimanfaatkan, balas sang istri. Karena penasaran, Abu Nawas mendekati peti tersebut dan kemudian membukanya. Ternyata isinya membuat jantung Abu Nawas berdebar kencang. Dari peti inilah muncul sebuah ide cemerlang pada diri Abu Nawas. Dengan penuh percaya diri, Abu Nawas segera berangkat ke istana dengan membawa peti yang baru ia temukan. Setelah sampai di istana, ia pun langsung menghadap Baginda Raja. Bagaimana Abu Nawas? Apa kamu sudah mendapatkan apa yang aku inginkan? Tanya Baginda Raja. Oh sudah dong Paduka, saya menyimpannya di peti ini, jawab Abu Nawas sambil menunjukkan peti yang dibawanya. Memangnya apa isinya Abu Nawas? Tanya Baginda Raja penasaran. Ya adalah Paduka, yang pasti sesuatu yang tidak ada di dunia ini, sesuai dengan permintaan Paduka, jawab Abu Nawas. Baik, coba berikan padaku peti itu, pinta Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas menyerahkannya dengan hati-hati, seolah di dalam peti tersebut berisi sesuatu yang sangat berharga. Melihat cara Abu Nawas memperlakukan peti dengan sangat hati-hati itu, semakin membuat Baginda Raja penasaran. Akan tetapi saat Baginda Raja membukanya, ternyata isinya membuat Baginda Raja melongo. Mana isinya Abu Nawas? Aku tidak melihatnya sama sekali, tanya Baginda Raja. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, begini Paduka yang mulia, sesuatu yang tidak ada di dunia ini ya tentu tak mungkin bisa terlihat di dunia dong Paduka. Mendengar hal itu Baginda Raja pun tertawa dan mengakui kecerdikan Abu Nawas. Halo kawan, jangan lupa ya, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen, juga nyalakan notifikasinya. Dan oh ya, jangan lupa untuk memberikan dukungan lewat super thanks, biar kita tambah semangat bikin kontennya. Kisah selanjutnya. Entah karena suatu apa, mungkin karena Baginda Raja bermimpi buruk. Hingga pada pagi harinya, Baginda Raja merasa khawatir karena mendengar dari mimpinya bahwa roh-roh jahat akan datang mengganggu pada tanggal 1 Muharram.
Tanpa pikir panjang, Baginda Raja langsung memanggil Abu Nawas dan memintanya untuk menuliskan mantra yang bisa mengusir roh-roh jahat tersebut. Abu Nawas, aku butuh bantuanmu. Tanggal 1 Muharram nanti, istana ini akan diganggu oleh roh-roh jahat. Aku ingin kamu menulis mantra yang bisa mengusir mereka, Abu Nawas, kata Baginda Raja dengan serius. Awalnya Abu Nawas tak menanggapi permintaan rajanya itu. Tapi daripada menyangkalnya dengan logika dan nalar, Abu Nawas akhirnya mengikuti jalan pikiran Baginda Raja. Dengan kecerdikannya, ia tersenyum dan kemudian menjawab, "Baiklah Paduka, saya akan menulis mantra tersebut. Tapi karena ini bukan sembarang mantra, jadi saya butuh beberapa bahan khusus untuk menulisnya Paduka." Baginda Raja penasaran, kemudian bertanya, "Apa saja yang kau butuhkan Abu Nawas?" Abu Nawas berpikir sejenak kemudian berkata, "Saya butuh selembar kertas putih, sebatang pena dengan tinta merah, dan segelas air zam-zam Paduka." Baginda Raja segera memerintahkan pelayannya untuk membawa semua yang diminta oleh Abu Nawas. Setelah semua bahan tersedia, Abu Nawas mulai menulis mantra tersebut dengan sangat serius. Dia menulis beberapa kata yang tidak dimengerti oleh siapapun, termasuk Baginda Raja. Setelah selesai menulis, Abu Nawas meneguk segelas air zam-zam dan kemudian menyemburkannya ke mantra itu. Kemudian ia memberikan kertas tersebut kepada Baginda Raja dan kemudian ia berkata, "Paduka, mantra ini sangat kuat. Letakkan kertas ini di depan pintu istana pada malam tanggal 1 Muharram Paduka, dan roh-roh jahat tidak akan berani mendekat." Baginda Raja merasa lega dan mengucapkan terima kasih kepada Abu Nawas. Dan pada malam tanggal 1 Muharram, Baginda Raja meletakkan kertas mantra tersebut di depan pintu istana seperti yang disarankan oleh Abu Nawas. Semalam penuh Baginda Raja tak bisa tidur karena dipenuhi dengan pikiran-pikiran negatif tentang roh-roh jahat itu. Terus berlanjut hingga pagi tiba. Baginda Raja sangat penasaran apakah mantra tersebut berhasil. Dia lalu memanggil Abu Nawas untuk menanyakan hasilnya. "Abu Nawas, aku telah meletakkan mantra itu di depan pintu istana, seperti yang kamu katakan. Apakah roh-roh jahat itu sudah pergi?" tanya Baginda Raja. Abu Nawas tersenyum dan kemudian berkata, "Oh, jelas Paduka. Tidak ada roh jahat yang berani mendekati istana ini Paduka." Baginda Raja pun merasa puas, tapi timbul rasa penasarannya tentang mantra ajaib Abu Nawas itu. Kemudian Baginda Raja bertanya, "Kamu hebat Abu Nawas. Tapi aku penasaran, mantra apa sebenarnya yang kau tulis itu?" Abu Nawas tersenyum lebar dan kemudian menjawab, "Oh Paduka, saya menulis mantra yang sangat menakutkan bagi roh jahat. Mantra itu bertuliskan, pajak akan dinaikkan." Baginda Raja pun terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, kamu memang luar biasa. Bukan hanya roh jahat kalau begitu, bahkan manusia pun takut dengan mantramu itu. Semua orang di istana itu tertawa mendengar penjelasan Abu Nawas. Mereka mengakui kecerdikan dan humor Abu Nawas yang selalu berhasil mengatasi situasi dengan cara yang tak terduga. Halo kawan, jangan lupa ya, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen, juga nyalakan notifikasinya. Dan oh ya, jangan lupa untuk memberikan dukungan lewat super thanks, biar kita tambah semangat bikin kontennya. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas kali ini menceritakan tentang bagaimana Abu Nawas memberikan nasihat kepada tetangganya, seorang pemuda kaya yang kemudian jatuh miskin akibat ulahnya sendiri. Nah, dikisahkan Abu Nawas mempunyai tetangga seorang pemuda yang miskin. Ia hidup sebatang kara dan makan seadanya. Bahkan terkadang ia terpaksa berpuasa karena tak punya makanan untuk dimakan. Namun satu keajaiban terjadi. Tiba-tiba saja ada tamu dari kampung seberang mendatangi rumah si pemuda.
Tamu tersebut mengabarkan bahwa orang tua si pemuda menitipkan banyak harta warisan kepadanya, dan tamu itu berniat untuk mengembalikan titipan harta warisan kepada si pemuda miskin. Si pemuda kaget bukan kepalang. Ia tak menyangka akan mendapatkan warisan sebanyak itu, karena yang ia tahu orang tuanya juga adalah orang yang miskin. Berita tentang kekayaan si pemuda pun tersebar sampai ke pelosok desa. Para penduduk pun kagum dengan rumah baru si pemuda yang terlihat megah. Bisa dikatakan di lingkungannya hanya si pemuda yang rumahnya paling megah dan mentereng. Kehidupan si pemuda pun langsung berubah drastis. Tentu saja banyak orang-orang yang mendadak ingin berkawan dengannya. Entah apa yang ada di hati si pemuda ini. Bukannya memanfaatkan hartanya untuk sedekah dan usaha, ia malah hampir setiap hari mengadakan pesta di rumahnya. Karena tak mampu mengelola hartanya, ia akhirnya menjadi hartawan yang boros dan kemudian jatuh miskin. Benar saja, hanya dalam waktu singkat, harta yang dimiliki pemuda tersebut telah habis tak tersisa. Bahkan dirinya tak mampu lagi memberikan gaji kepada pembantunya sendiri. Jangankan menyimpan uang, rumah yang ia tempati pun sudah ia jual. Pemuda tersebut benar-benar menjadi miskin dan hidup sebatang kara tanpa seorang pun yang mendampinginya. Kawan-kawannya dulu yang setia menemani satu persatu meninggalkannya. Si pemuda mendadak stres dengan keadaan ini. Ia merasa tak mampu menghadapi kehidupan yang seperti dulu saat ia miskin. Pemuda tersebut lantas berniat menemui Abu Nawas untuk meminta nasihatnya. Esok paginya ia pun pergi ke rumah Abu Nawas. "Tuan Abu, keadaan saya ini sangat terpuruk, Tuan," kata si pemuda membuka percakapan. "Ya, aku melihatnya juga. Tapi sebenarnya apa yang membuatmu sampai begini?" tanya Abu Nawas. "Jadi begini, Tuan Abu. Dulu waktu aku kaya raya, banyak orang-orang yang ingin menjadi kawanku. Tapi setelah hartaku habis, satu persatu dari mereka meninggalkanku, Tuan. Aku betul-betul tertekan dengan keadaan ini. Berilah nasihat untukku, Tuan Abu," pinta si pemuda. Dengan entengnya, Abu Nawas kemudian berkata, "Jangan khawatir, segalanya pasti akan kembali normal. Tunggu saja beberapa hari, kamu akan kembali tenang dan bahagia." "Jadi saya akan segera kembali kaya, Tuan Abu?" tanya si pemuda dengan girang. "Bukan begitu maksudku, kamu jangan salah tafsir. Maksudku, dalam waktu yang tidak terlalu lama, kamu akan terbiasa menjadi orang miskin dan menjadi orang yang tidak mempunyai teman," jelas Abu Nawas kepada si pemuda. Kemudian Abu Nawas menasehati bahwa apa yang diterima dan dialami pemuda tersebut adalah akibat dari apa yang dilakukannya sendiri. Pesan dari kisah ini adalah ketika kita sedang diberikan harta yang berlimpah, akan lebih baik bila kita memanfaatkan untuk bersedekah dan membangun usaha. Sudah manusiawi, jika kita banyak harta, maka banyak orang-orang yang mau berkawan dengan kita. Tapi ketika kita jatuh miskin, jangankan jadi kawan, bertandang ke rumahnya pun mereka enggan. Jadi saat kita mempunyai banyak harta, bijaklah dalam mengelola harta dan jangan terbujuk rayuan untuk selalu berbuat hura-hura. Kisah selanjutnya. Dikisahkan saat Abu Nawas jalan-jalan di tengah keramaian, ia berpapasan dengan dua pemuda yang sedang mabuk berat. Satu pemuda berkata, panas banget siang ini. Gak enak buat mabuk." Temannya yang mendengar itu langsung tertawa. "Hei, ini malam kawan, bukan siang. Mabuk berat kayaknya kamu itu. Sampai gak bisa bedain mana siang mana malam." Sambil berjalan sempoyongan, mereka terus saja memperdebatkan tentang siang dan malam. Abu Nawas yang sedari tadi menyaksikan dua pemuda itu tak kuasa menahan tawanya. Namun tiba-tiba mereka berdua menghampiri Abu Nawas. "Wahai Tuan, kami berdua ini sedang mabuk berat, Tuan.
"Sebenarnya ini siang apa malam, Tuan?" tanya mereka. Mendapat pertanyaan seperti itu, Abu Nawas malah sengaja mengerjai mereka. "Waduh, saya kurang tahu ya. Soalnya saya orang baru di sini." Mendengar jawaban Abu Nawas, kedua pemuda tersebut kemudian meninggalkan Abu Nawas dan meneruskan debatnya. Adapun Abu Nawas kembali tertawa terbahak-bahak. Halo kawan, jangan lupa ya, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen, juga nyalakan notifikasinya. Dan oh ya, jangan lupa untuk memberikan dukungan lewat super thanks, biar kita tambah semangat bikin kontennya. Kisah selanjutnya. Masih tentang tetangga Abu Nawas yang licik dan bakhil. Ya, siapa lagi? Tentu si Abu Jahil. Nah, dikisahkan Abu Jahil mempunyai kebun yang ditanami berbagai macam buah-buahan. Kebunnya ini berdekatan dengan kebun milik Abu Nawas. Antara kebun Abu Jahil dan kebun milik Abu Nawas hanya dibatasi oleh tumpukan batu. Setelah sekian lama, akhirnya timbul keinginan Abu Jahil untuk menambah luas area kebunnya. Ia pun berpikir keras agar keinginannya bisa terwujud. Hal ini sampai membuat Abu Jahil susah tidur, bahkan susah makan. Sebenarnya bisa saja sih Abu Jahil membeli sebagian kebun Abu Nawas agar kebunnya bertambah luas. Dan ia memang mempunyai cukup uang untuk itu. Tapi ini Abu Jahil loh. Orang yang akan marah hanya karena makanannya dimakan orang lain. Apalagi masalah uang. Udah pasti dia genggam dengan sekuat-kuatnya. Setelah berhari-hari dibayang-bayangi dengan keinginan kebun yang luas, tiba-tiba terlintas pikiran jahat di benaknya. "Aku harus melakukannya sekarang ini, mumpung waktunya sudah malam," pikir Abu Jahil. Di tengah malam gelap gulita, Abu Jahil pun langsung pergi menuju kebunnya. Dia mencari pembatas tumpukan batu yang menjadi pemisah antara kebunnya dan kebun milik Abu Nawas. Setelah menemukannya, dia mulai mengangkat satu batu dan memindahkannya ke area kebun milik Abu Nawas. Dengan begitu, luas kebun milik Abu Jahil menjadi bertambah luas. Setelah selesai, ia kembali pulang ke rumahnya dengan sembunyi-sembunyi. Dan dia tidur dengan tersenyum-senyum, merasa senang dengan apa yang dilakukannya. Selama beberapa hari, Abu Nawas tidak menyadari perbuatan Abu Jahil itu. Ia masih santai menanam buah-buahan di area yang telah dicuri oleh Abu Jahil. Seiring berjalannya waktu, buah yang ditanami oleh Abu Nawas ini berbuah. Buahnya besar-besar dan segar. Melihat hal itu, Abu Jahil senang bukan kepalang. Dia pun segera memanen tanaman buah tersebut. Tidak berapa lama datanglah Abu Nawas. Ia sangat terkejut melihat Abu Jahil memanen tanaman buah miliknya. "Hei Abu Jahil, apa yang kamu lakukan?" seru Abu Nawas. "Ya lagi manen buah di kebunku lah," jawab Abu Jahil. "Apa kau bilang? Ini itu masih area kebunku Abu Jahil," balas Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, ngigo kamu ya? Coba kau lihat tuh batu pembatasnya," tantang Abu Jahil. Sejenak Abu Nawas terdiam. "Loh, kenapa tumpukan batunya bisa pindah ya? Atau aku yang kurang teliti?" pikir Abu Nawas. "Tapi kan buah itu aku yang menanamnya Abu Jahil," ucap Abu Nawas. "Itu sih salahmu sendiri, menanam buah kok di kebunku. Berarti ini ya milikku lah," kata Abu Jahil dengan licik. "Wah, ini pasti ada yang gak beres," kata Abu Nawas dalam hati. "Hei Abu Jahil, kamu pasti memindahkan tumpukan batu pembatas itu kan?" tanya Abu Nawas geram. "Weh, jangan fitnah kamu. Aku bisa mengadukanmu ke Tuan Hakim," balas Abu Jahil menggertak. "Ayo, siapa takut? Kita selesaikan masalah ini di depan Tuan Hakim," timpal Abu Nawas. Maka keduanya pun menghadap Tuan Hakim. Di hadapan Tuan Hakim, antara Abu Nawas dan Abu Jahil saling mengadukan masalahnya. Setelah mendengar penuturan dari kedua belah pihak, Tuan Hakim berkata,
Jujur saja, aku sangat bingung siapa di antara kalian yang benar. Tapi sepertinya aku lebih mempercayai Abu Jahil. Wow, tunggu Tuan Hakim. Kenapa Anda begitu mudah memutuskan hal ini? Anda ini kan hakim yang terkenal bijak. Harusnya Anda lebih berhati-hati dalam memutuskan, nggak terburu-buru seperti ini. Balas Abu Nawas gak terima. Sudahlah Abu Nawas, terima saja keputusan hakim. Toh area kebunmu juga masih luas, ucap Abu Jahil. Enak saja kamu bicara. Kamu telah mencuri lahanku. Kamu sengaja memindahkan tumpukan batu yang menjadi pembatas, kata Abu Nawas. Sudah, diam kalian semua. Apa yang akan aku putuskan tidak bisa diganggu-gugat. Dan keputusanku, tanah yang kamu tanami buah adalah milik Abu Jahil, kata Tuan Hakim memutuskan. Mendengar hal itu, Abu Jahil senang bukan kepalang. Terima kasih Tuan Hakim. Anda ini memang hakim yang paling bijak yang pernah aku kenal, sahut Abu Jahil. Sementara Abu Nawas hanya bisa pasrah menerima keputusan tersebut. Wah, asik nih. Sekarang aku punya kebun luas daripada Abu Nawas, batin Abu Jahil kegirangan. Oh ya Abu Jahil, berapa luas kebunmu? Tanya Tuan Hakim. Adalah 1,5 hektar Tuan Hakim, jawab Abu Jahil. Kalau kamu Abu Nawas, berapa luas kebunmu? Tanya Tuan Hakim kembali. Sebenarnya luas kebunku 1,5 hektar Tuan Hakim. Tapi ya karena setengahnya dicuri oleh Abu Jahil, luasnya jadi tinggal 1 hektar, jawab Abu Nawas. Nah, kalian tahu nggak kenapa aku tanya luas kebun kalian? Jadi, kemarin aku mendapat surat langsung dari Baginda Raja. Beliau memerintahkan kepadaku, barang siapa yang mempunyai kebun luasnya lebih dari 1 hektar, maka akan disita negara beserta isinya. Dan siapa saja yang menentang peraturan ini akan dihukum mati. Baginda Raja terpaksa melakukan hal ini karena kondisi keuangan negara yang sedang kritis, kata Tuan Hakim menjelaskan. Seketika raut wajah Abu Jahil yang tadinya ceria mendadak berubah menjadi terkejut. Waduh, celaka ini. Aku akan kehilangan kebunku kalau begini ceritanya, pikir Abu Jahil ketakutan. Tuan Hakim, maaf Tuan. Sebenarnya luas kebunku itu hanya 1 hektar, tutur Abu Jahil. Loh, tadi kamu bilang 1,5 hektar. Kok sekarang bilangnya 1 hektar? Kamu jangan main-main Abu Jahil, kata Tuan Hakim. Iya Tuan Hakim, aku berani bersumpah. Kebunku itu memang luasnya 1 hektar Tuan Hakim. 1/2 hektarnya itu milik Abu Nawas. Tumpukan batu yang jadi pembatas antara kebunku dan kebun Abu Nawas telah aku pindahkan dari tempatnya, ujar Abu Jahil. Oh begitu ya. Jadi tanah yang ditanami oleh Abu Nawas sebenarnya masih area kebun milik Abu Nawas, tanya Tuan Hakim memastikan. Iya Tuan Hakim, jawab Abu Jahil. Bagaimana denganmu Abu Nawas? Apa benar luas kebunmu 1,5 hektar? Tanya Tuan Hakim kepada Abu Nawas. Benar Tuan Hakim, luas kebun saya memang 1,5 hektar, jawab Abu Nawas semakin pasrah. Nah, kalau gini kan jelas siapa yang sebenarnya berbohong. Pengawal, tangkap Abu Jahil dan masukkan ke dalam penjara. Dia telah mengaku mencuri area kebun milik Abu Nawas, perintah Tuan Hakim. Tapi Tuan Hakim, kebunku tidak disita kan? Tanya Abu Jahil. Abu Jahil, nggak ada itu namanya penyitaan. Itu cuma caraku menyelesaikan masalah ini, balas Tuan Hakim. Mendengar hal itu, Abu Jahil langsung terkulai lemas. Sementara Abu Nawas tersenyum bahagia karena ia bisa mendapatkan kembali luas kebunnya. Halo kawan, jangan lupa ya, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen, juga nyalakan notifikasinya. Dan oh ya, jangan lupa untuk memberikan dukungan lewat super thanks, biar kita tambah semangat bikin kontennya. Kisah selanjutnya.
Dikisahkan, Abu Nawas mempunyai profesi baru. Ia menerima jasa sebagai tukang servis toilet. Karena seringnya mendapatkan orderan, ia sampai lupa waktu dan jarang beristirahat. Akibatnya dalam waktu beberapa hari, ia dilanda sakit panas dan demam. Ketika waktu menjelang malam, kondisi tubuh Abu Nawas semakin lemah. Panas demamnya juga semakin tinggi. Sang istri pun menjadi panik dan segera meminta bantuan seorang tabib. Namun ketika tabib tersebut datang, ia terkesan acuh tak acuh. "Ah, ini sih hanya sakit biasa. Minum pil ini, kalau besok tidak ada perubahan, panggil saya lagi," kata sang tabib sembari memberikan pilnya. Kemudian ia segera meninggalkan rumah Abu Nawas. Dan ternyata demam panas yang diderita Abu Nawas tak kunjung reda hingga keesokan harinya. Karena pil yang tabib berikan hanya pil biasa yang tidak ada khasiatnya. Sang istri pun kembali menemui tabib untuk meminta bantuan. Barulah pada saat itu, si tabib mengobati Abu Nawas dengan memberinya ramuan mujarab. Selang tidak berapa lama kemudian, kondisi Abu Nawas pun mulai membaik. "Wahai Tuan Tabib, kenapa Tuan tidak memberikannya dari tadi malam? Kasihan suami saya, dia semalaman tak bisa tidur," kata istri Abu Nawas. "Kamu ini, lagian malam-malam datang ke rumah. Saya kan sedang istirahat," balap si tabib dengan ketus. Beberapa hari kemudian, toilet di rumah sang tabib mampet tak bisa digunakan. Ia lalu berkata kepada istrinya, "Ini sih keahlian Abu Nawas. Akan kupanggil Abu Nawas kemari, supaya toiletnya dibetulkan." Mendengar hal itu, sang istri tabib pun membalas, "Ini kan sudah jam 2 malam, waktunya orang istirahat. Kenapa tidak besok saja?" Sang tabib pun kembali berkata, "Lah, emang kenapa? Apa salahnya? Saya juga sering dipanggil pasien jam segini. Kemarin saja saat Abu Nawas sakit, istrinya malam-malam juga datang ke sini." Maka berangkatlah sang tabib menuju rumah Abu Nawas. Sementara Abu Nawas yang sedang tidur pulas seketika terbangun karena mendengar pintunya diketuk. Ia pun beranjak dari tempat tidur dan membukakan pintunya. "Ada apa Tuan? Malam-malam begini kok datang ke rumah?" tanya Abu Nawas. "Itu, toilet di rumahku mampet Abu Nawas. Tolong segera perbaiki ya," kata sang tabib. "Aduh Tuan, kenapa harus sekarang? Besok pagi kan bisa," balas Abu Nawas kesal. Mendengar nada bicara Abu Nawas yang meninggi, sang tabib pun berkata, "Ya kamu jangan marah gitu dong Abu Nawas. Ingat, tempo hari saat kamu sakit, di tengah malam istrimu juga datang ke rumahku." Abu Nawas pun terdiam mendengar perkataan sang tabib. "Baiklah, ayo kita ke rumahmu," ucap Abu Nawas. Sesampainya di rumah sang tabib, Abu Nawas pun diantar ke belakang ke tempat toilet. Kemudian dengan santainya, Abu Nawas menjatuhkan sebuah pil ke dalam toilet tersebut sambil berkata, "Ini sih mampet biasa. Besok kalau nggak ada perubahan, panggil saya lagi," tutur Abu Nawas sambil meloyor pergi. Sang tabib pun hanya bisa melongo melihat perilaku Abu Nawas itu. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Di mana ia menemukannya, maka ia berhak mengambilnya. Dan satu yang harus selalu kita tahu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu selalu biru, bunga selalu mekar, dan mentari selalu bersinar. Tapi ketahuilah bahwa Dia selalu memberi pelangi di setiap badai, senyum di setiap air mata, berkah di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya.
Pada suatu hari, Baginda Raja memanggil Abu Nawas ke istana. Baginda Raja yang selalu terkesan dengan cara berpikir Abu Nawas, kali ini memiliki pertanyaan yang menurutnya akan sulit dijawab. Abu Nawas, katakan kepadaku, seberapa pentingkah kita menghormati seorang Habib keturunan Nabi? Dan apa hukum yang mengatur hal ini? Tanya Baginda Raja sambil tersenyum, menunggu jawaban cerdas dari Abu Nawas. Abu Nawas tersenyum dan kemudian menjawab, Paduka, pertanyaan Anda ini sangat bijaksana, dan saya sungguh tak menduga dengan pertanyaan ini. Dan pembahasan dari pertanyaan Paduka ini sangat berbahaya, dan bisa saja menimbulkan banyak pertentangan. Tapi berhubung Paduka yang bertanya, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menjawabnya. Menghormati seorang Habib keturunan Nabi memang penting, Paduka. Tetapi ada cara untuk memahami seberapa pentingnya itu. Baginda Raja yang penasaran kemudian bertanya, lalu bagaimana caranya kita mengetahui seberapa penting menghormati mereka, Abu Nawas? Abu Nawas mengangguk pelan dan kemudian berkata, Paduka, untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu melakukan sebuah eksperimen sederhana. Mari kita undang 2 orang Habib ke istana. Satu yang benar-benar keturunan Nabi dan satu lagi yang hanya mengaku-ngaku saja. Baginda Raja pun setuju dan Abu Nawas memerintahkan pengawalnya untuk mencari 2 orang Habib tersebut. Setelah beberapa waktu, 2 orang Habib itu dihadirkan di hadapan Baginda Raja dan Abu Nawas. Abu Nawas mulai berbicara. Paduka, coba kita perhatikan sikap dan perilaku mereka. Seorang Habib asli akan menunjukkan sifat-sifat mulia, sementara Habib yang palsu akan terjebak dalam kepura-puraan, Paduka. Nah, untuk menguji mereka, kita akan membuat sebuah skenario. Coba kita memberi masing-masing dari mereka sekantong emas. Habib asli pasti akan menggunakan emas tersebut untuk kebaikan. Sedangkan Habib palsu mungkin akan menunjukkan sifat serakahnya. Baginda Raja setuju dengan eksperimen tersebut. Sekantong emas diberikan kepada masing-masing Habib. Habib pertama yang asli segera mengucapkan syukur dan berkata bahwa ia akan menggunakan emas tersebut untuk membantu fakir miskin dan membangun fasilitas umum. Habib kedua yang palsu malah meminta lebih banyak emas sambil berjanji dengan nada meragukan bahwa dia akan melakukan hal yang sama. Melihat hal ini, Baginda Raja tertawa terbahak-bahak dan kemudian berkata, Abu Nawas, kamu benar. Habib asli itu menunjukkan sifat-sifat yang mulia, sementara Habib palsu terungkap dengan sifat serakahnya. Abu Nawas tersenyum dan kemudian menambahkan, Paduka yang mulia, hukum menghormati seorang Habib keturunan Nabi adalah menghormati mereka yang benar-benar menunjukkan sifat-sifat mulia dan keteladanan. Jika mereka hidup sesuai dengan ajaran Nabi, maka mereka memang pantas dihormati. Tapi jika mereka hanya mengaku-ngaku dan tidak menunjukkan akhlak yang baik, maka kita harus bijak dalam menghormati mereka. Baginda Raja mengangguk, tersenyum dan kemudian berkata, Abu Nawas, engkau selalu punya cara untuk mengajarkan sesuatu dengan humor dan kebijaksanaan. Hari ini aku belajar banyak darimu. Halo kawan, jangan lupa ya, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen, juga nyalakan notifikasinya. Dan oh ya, jangan lupa untuk memberikan dukungan lewat super thanks, biar kita tambah semangat bikin kontennya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari di sebuah desa yang damai, Abu Nawas yang sedang jalan-jalan di pasar, tiba-tiba seorang ulama mendekatinya. Ulama tersebut ingin menguji pengetahuan Abu Nawas dan berencana untuk melakukannya di hadapan banyak orang. Sang ulama itu kemudian bertanya, Abu Nawas, kami semua ingin tahu, apakah tanda hitam di dahi sebagai bekas sujud itu adalah tanda orang yang sangat taat beribadah? Abu Nawas berdiri sambil menatap kerumunan dan kemudian berkata, Wahai penduduk desa, ketahuilah, pertanyaan ini memang sangat sulit.
dan pasti akan menimbulkan pro dan kontra. Tapi mari kita bicarakan tentang tanda hitam di dahi dengan cara yang menyenangkan. Abu Nawas lalu memulai ceritanya. Jadi begini, suatu malam saya bermimpi bertemu dengan seorang malaikat. Malaikat itu bertanya kepada saya, "Abu Nawas, apakah kamu tahu apa arti tanda hitam di dahi yang sebagai bekas sujud?" Saya pun menjawab, "Wahai malaikat, apakah itu tanda orang yang rajin sholat?" Kerumunan tertawa kecil mendengar awal cerita Abu Nawas yang unik. Abu Nawas kemudian melanjutkan. Malaikat itu tersenyum dan kemudian berkata, "Abu Nawas, tidak selalu begitu. Ada yang mendapatkannya karena memang rajin sholat, tapi ada juga yang mendapatkannya karena sering sujud di atas permadani kasar, atau hanya sekedar untuk pamer." Penduduk desa tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban cerdik dari Abu Nawas. Abu Nawas kemudian berkata dengan nada serius, namun tetap humoris. Nah, jadi intinya, tanda hitam di dahi itu tidak selalu mencerminkan ketaatan seseorang. Bisa saja orang itu memang rajin beribadah, tapi bisa juga tanda itu muncul karena alasan lain. Yang penting adalah niat dan keikhlasan dalam beribadah, bukan sekedar tanda hitam di dahi. Seorang pemuda dari kerumunan bertanya, "Abu Nawas, kalau begitu bagaimana kita menilai seseorang yang rajin beribadah?" Abu Nawas dengan bijak menjawab, "Lihatlah perilaku dan akhlaknya sehari-hari. Apakah dia suka membantu sesama? Apakah dia jujur? Apakah dia santun? Itu lebih penting daripada tanda hitam di dahi." Kerumunan pun kembali tertawa dan kemudian bertepuk tangan, terhibur oleh penjelasan cerdik dari Abu Nawas. Ulama yang awalnya bertanya pun tersenyum dan kemudian berkata, "Abu Nawas, kamu benar-benar bijaksana dan lucu juga. Terima kasih telah memberikan penjelasan yang sangat menyenangkan dan bermakna." Halo kawan, jangan lupa ya, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen, juga nyalakan notifikasinya. Dan oh ya, jangan lupa untuk memberikan dukungan lewat super thanks, biar kita tambah semangat bikin kontennya. Kisah selanjutnya. Abu Nawas dan Kota Indah. Telah beredar kabar bahwa ada sebuah kota yang terbilang unik dan menarik. Konon katanya, apabila seseorang menginjakan kakinya di kota tersebut, ia akan dibuat terkagum-kagum dengan keindahannya. Kabar tentang kota ini pun sampai juga ke telinga Abu Nawas. Di saat bersamaan, datanglah Hasan memberitahukan kabar serupa. "Hei Abu Nawas, kamu sudah dengar belum? Katanya ada kota yang keindahannya sangat menakjubkan loh," tanya si Hasan. "Ya, aku sudah mendengarnya," jawab Abu Nawas. "Nah, kalau begitu, ayo kita ke sana. Aku punya kenalan di kota itu," ajak si Hasan. Abu Nawas pun setuju. Maka pada hari itu juga mereka berangkat menuju kota tersebut. Setibanya di sana, Hasan mengajak Abu Nawas untuk menemui kawannya. Mereka berdua pun disambut hangat dan diajak berkeliling kota. Di sepanjang perjalanan, kawan Hasan ini menceritakan dan memuji keindahan kotanya. Hasan yang mendengar hal itu bertambah kagum dibuatnya. "Kota tempat tinggalmu memang benar-benar luar biasa," puji Hasan kepada kawannya. Mendapat pujian tersebut, kawan Hasan ini semakin menggebu-gebu menyanjung kotanya. Tapi bagi Abu Nawas, hal ini justru membuatnya menjadi kesal. Ia pun lalu berkata kepada temannya Hasan, "Keadaan kotamu ini nggak jauh beda kok dengan kotaku. Bahkan mungkin seperti dua kota yang kembar." Kawan Abu Nawas ini terkejut mendengarnya. Ia merasa tak terima bila keindahan kotanya disamakan dengan kota Abu Nawas. "Masa sih? Bagaimana mungkin?" tanyanya nggak percaya. "Coba saja kamu lihat ke atas. Bintang di langit kotamu sama banyaknya dengan bintang di kotaku. Kalau nggak percaya, silakan hitung sendiri," jawab Abu Nawas. Hasan yang sudah menebak keusilan Abu Nawas seketika tertawa terpingkal-pingkal.
kisah selanjutnya. Keledai Abu Nawas yang dicuri. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas tampak duduk santai di depan rumahnya. Lama-kelamaan akhirnya ia pun merasa jenuh, dan untuk menghilangkan rasa jenuhnya, ia memutuskan pergi ke warung untuk nongkrong bersama kawan-kawannya. Akan tetapi, setibanya di sana, ternyata warung masih sepi, tak ada seorang pun di situ. Abu Nawas lalu memilih untuk jalan-jalan ke pasar. Sesampainya di pasar, Abu Nawas berjalan ke sana kemari, hingga sampailah ia ke pasar hewan. Di situ Abu Nawas melihat ada seekor keledai yang tampak kesakitan. Karena merasa kasihan, ia berniat membeli keledai tersebut. Maka Abu Nawas pun menghampiri penjualnya. Setelah transaksi selesai, Abu Nawas lalu mengikat tali pada leher keledai dan menariknya untuk dibawa pulang. Saat Abu Nawas di tengah perjalanan, ternyata ia telah diawasi oleh 2 orang pencuri. Abu Nawas tak menyadari kalau dirinya sedang diikuti oleh kedua pencuri tersebut. Mereka berdua berjalan tepat di belakang Abu Nawas. Lalu ketika Abu Nawas sedang lengah, salah satu pencuri dengan perlahan melepas tali yang mengikat leher keledai dan memasangkan talinya ke leher pencuri itu sendiri. Sementara kawan pencuri satunya mengambil keledai dan membawanya lari. Setelah sampai di rumah, Abu Nawas menoleh ke belakang untuk melihat keledainya. Abu Nawas langsung kaget dan terkejut karena keledai yang dibawahnya berubah menjadi manusia dengan kepala terikat. Dengan terheran-heran, Abu Nawas pun bertanya kepadanya, "Kamu ini siapa?" Dengan berpura-pura menangis, orang itu menjawab, "Wahai Tuan, aku adalah orang bodoh yang telah dimurkai oleh ibuku. Ibuku telah mendoakanku agar Allah mengubahku menjadi seekor keledai. Dan doa beliau pun dikabulkan oleh Allah. Kemudian mereka menjualku di pasar. Namun berkat barokah dari Tuhan, aku dapat berubah kembali menjadi manusia seperti semula." Pencuri itu pun lalu mendekat dan mencium tangan Abu Nawas seraya mengucapkan terima kasih dan minta untuk didoakan. Entah kenapa kali ini Abu Nawas bisa dengan mudahnya percaya atas perkataan si pencuri tersebut. Bahkan ia menasehati agar jangan lagi mengulangi kesalahannya dan senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian melepaskan pencuri tersebut. Hari berikutnya, Abu Nawas kembali jalan-jalan di pasar. Ketika sampai di pasar hewan, tiba-tiba ia melihat keledai yang dibelinya tempo hari. Dengan cepat Abu Nawas mendatangi keledai tersebut dan membisikkan ke telinganya, "Hei, kurang ajar, kenapa kamu tidak mendengarkan nasihatku? Sampai-sampai ibumu murka lagi dan mengutukmu lagi menjadi keledai. Kali ini aku akan membantumu lagi, tapi ini untuk terakhir kalinya. Awas, kalau sampai kamu durhaka lagi kepada ibumu, aku tak akan membantumu lagi," ujar Abu Nawas. Dan kemudian membeli keledai itu lagi ke si penjual. Setelah perjalanan yang cukup jauh, Abu Nawas memutuskan untuk istirahat dan sholat asar. Karena kebetulan memang sudah memasuki waktu sholat asar. Dan ternyata Abu Nawas lagi-lagi diikuti oleh 2 pencuri yang kemarin. Ketika Abu Nawas sedang sholat, dengan sangat yakin mereka melancarkan aksinya sama seperti yang sebelumnya. Keledai dibawa lari dan pencuri satunya memasangkan tali keledai di lehernya. Ia berpura-pura sebagai pria yang dikutuk ibunya menjadi keledai. Setelah selesai sholat, Abu Nawas mendekati keledainya, dan ia tak terkejut lagi ketika keledainya berubah menjadi manusia. "Kamu ini ya, kemarin kan sudah aku bilang, jangan durhaka lagi kepada ibumu. Doa seorang ibu itu langsung sampai kepada Allah tanpa ada penghalang sedikit pun." "Iya Tuan, maaf saya khilaf Tuan. Saya sekarang sangat menyesal Tuan. Terima kasih Tuan telah membantu saya lagi. Terima kasih Tuan," kata si pencuri memelas dan berharap untuk dilepaskan lagi. Abu Nawas kemudian terdiam sejenak. Ia duduk dengan sedikit merenung. Si pencuri itu pun heran kenapa ia tak segera dilepas oleh Abu Nawas. Padahal kemarin ia langsung dilepas begitu saja. Abu Nawas pun bangkit dengan wajah tersenyum.
Ada sesuatu yang dibisikkan Abu Nawas kepada si pencuri hingga membuat si pencuri melongo tak percaya mendengarnya. Ya sudah, ini untuk pelajaran buatmu karena telah berani durhaka kepada ibumu. Kamu kan sudah lama menjadi keledai. Sekarang aku akan naik ke punggungmu dan bawa aku sampai ke rumah. Abu Nawas pun langsung naik ke punggung si pencuri. Dan mau tak mau si pencuri itu pun berjalan dengan kaki dan tangan seperti seekor keledai. Tapi baru beberapa langkah saja si pencuri terjatuh dan tersungkur. Ia tak kuat dan kelelahan. Dan usut punya usut, ternyata Abu Nawas sudah tahu dari awal pertama bahwa si pencuri itu bersengkongkol dengan si penjual untuk mengelabuhi pembelinya. Karena Abu Nawas sebelumnya mendapat laporan kejadian serupa dari beberapa warga yang mengalaminya. Akhirnya si pencuri dan penjual ditangkap dan dibawa ke hadapan Tuan Hakim untuk diadili. Halo kawan, jangan lupa ya, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen, juga nyalakan notifikasinya. Dan oh ya, jangan lupa untuk memberikan dukungan lewat super thanks, biar kita tambah semangat bikin kontennya. Kisah selanjutnya. Abu Nawas, walaupun dirinya menjadi salah satu penasehat pribadi Baginda Raja, namun dalam hal bertetangga ia selalu membaur dengan masyarakat. Ini terlihat dari rumahnya yang kecil dan sederhana. Kehidupan Abu Nawas jauh dari kata mewah, namun ia selalu bersyukur atas apa yang telah dimilikinya. Ia mempunyai sebidang tanah yang ia kelola dengan penuh ketekunan, dibantu oleh seekor keledai yang sangat penurut dan kuat. Keledai yang dimilikinya mempunyai kecerdasan dan kegesitan, dan telah membantu banyak pekerjaan. Oleh sebab itulah Abu Nawas sangat menyayanginya. Ia merawatnya dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Dan suatu hari, keponakan Abu Nawas yang masih muda datang ke rumahnya, meminta saran untuk mencari pekerjaan di kota. Abu Nawas menyarankan agar si ponakan membantu pekerjaannya saja, yaitu mengelola ladang yang dimilikinya. Keponakannya itu pun menuruti saran tersebut. Mereka berdua bekerja dengan dibantu oleh keledai yang kuat dan pandai. Kabar tentang kecerdasan keledai itu akhirnya terdengar hingga ke telinga Gubernur Baghdad. Ia pun menjadi sangat penasaran dan ingin membelinya. Akhirnya Tuan Gubernur mendatangi Abu Nawas dan menawarkan harga yang sangat tinggi untuk keledainya. Namun meski hidup dalam keadaan seadanya, Abu Nawas dengan tegas menolak tawaran tersebut. Karena bagi Abu Nawas, keledainya sudah menjadi bagian dari keluarganya. Ia tak mau terpisah dari keledainya. Keputusan Abu Nawas ini membuat Tuan Gubernur menjadi marah dan kecewa. Karena saking kecewanya, ia pun menebar fitnah dan berita bohong tentang Abu Nawas. Fitnah yang telah berhembus di masyarakat membuat orang-orang mulai meragukan kebijaksanaan Abu Nawas dan mengejeknya karena menolak tawaran Tuan Gubernur. Mendengar ejekan dan fitnah yang beredar tak membuat Abu Nawas berkecil hati. Ia sama sekali tak terpengaruh oleh keadaan. Keponakan Abu Nawas yang melihat keadaan itu sempat menanyai dan ikut prihatin. Kenapa paman diam saja? Berita tentang paman itu kan gak benar. Biasanya paman selalu melawan bila ada pejabat yang sewenang-wenang, kata keponakannya. Gak apa-apa, biarkan saja. Nanti juga akan reda dengan sendirinya, balas Abu Nawas. Seminggu setelah kejadian itu, nasib sial kembali menimpa Abu Nawas. Keledai satu-satunya hilang dari kandang. Ia pun panik dan mencarinya ke seluruh penjuru desa. Setelah seharian berkeliling desa, keledai kesayangannya tak kunjung ditemukan. Hal ini membuat orang-orang semakin mencemooh Abu Nawas, terutama si Tuan Gubernur. Tuan Gubernur yang masih memendam rasa kesalnya berkata kepada orang-orang bahwa Abu Nawas pantas mendapatkan kesialan karena telah menolak tawaran darinya. Namun bagi Abu Nawas, hal ini tak perlu membuatnya larut dalam kesedihan. Ia pun kembali bekerja mengelola ladang seperti biasanya. Beberapa hari kemudian, di pagi hari saat Abu Nawas berada di ladangnya,
Terlihat dari kejauhan dari arah hutan, keledainya kembali berlari ke arahnya. Namun yang membuat Abu Nawas terkejut, keledainya tidak datang sendirian. Ia membawa 5 keledai liar yang gagah dan sehat. Lalu oleh Abu Nawas, mereka semua ditampung di belakang pekarangan rumahnya. Peristiwa itu tentu saja dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru desa. Orang-orang yang tadinya mencemooh Abu Nawas menjadi tercengang dan kagum dengan keberadaan keledai-keledainya. Ketika orang-orang menanyakan hal itu, Abu Nawas menjelaskan bahwa keledainya ternyata pergi ke hutan untuk mencari kawan baru dan kembali dengan membawa ke-5 keledai tersebut. Para warga pun memberi selamat kepada Abu Nawas. Mereka juga mengatakan bahwa Abu Nawas adalah orang yang paling beruntung. Namun Abu Nawas terlihat tenang dan biasa saja. Padahal seharusnya itu adalah momen yang sangat membahagiakan. Bayangkan, seekor keledai kesayangan yang hilang kini kembali lagi. Bahkan membawa 5 kawan keledai yang gak kalah gagah dan cerdik seperti keledainya. Disitulah para warga mulai menyadari bahwa Abu Nawas memang orang yang bijak, yang bisa tetap tenang meskipun dalam keadaan buruk ataupun dalam keadaan bahagia. Akan tetapi, kebahagiaan Abu Nawas tak berlangsung lama. Ketika keponakannya menunggangi keledai, tiba-tiba keledai itu meronta-ronta yang membuat keponakannya terjatuh dan mengalami luka-luka yang cukup parah. Kakinya patah dan mau tak mau ia harus menghabiskan waktunya berbaring di tempat tidur untuk pemulihan. Orang-orang kembali menyalahkan Abu Nawas. Mereka menganggap keledai miliknya hanya membawa kesialan. Namun, Abu Nawas tetap bersabar dan selalu berprasangka baik. 1 minggu setelah itu, pihak istana memberitahu seluruh penduduk desa akan adanya perang melawan kerajaan lain, dan semua pemuda penduduk desa diwajibkan ikut dalam peperangan tersebut. Adapun keponakan Abu Nawas yang masih dalam keadaan cedera tidak diwajibkan untuk ikut serta. Disinilah Abu Nawas mengucapkan rasa syukurnya karena keponakannya terhindar dari bahaya perang berkat keledai kesayangannya. Beberapa penduduk desa menemui Abu Nawas dengan menangis. Mereka berkata, "Beruntung sekali nasibmu Abu Nawas. Keponakanmu tak ikut berperang. Sedangkan kami harus kehilangan anak-anak kami." Abu Nawas pun mencoba menenangkan mereka dan menasehati supaya selalu berprasangka baik. Halo kawan, jangan lupa ya, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen, juga nyalakan notifikasinya. Dan oh ya, jangan lupa untuk memberikan dukungan lewat super thanks, biar kita tambah semangat bikin kontennya. Kisah selanjutnya. Meskipun antara Baginda Raja dan Abu Nawas seringkali saling mengerjai satu sama lain, namun dibalik itu semua hubungan keduanya terjalin akrab. Apapun permintaan Abu Nawas selalu dikabulkan oleh Baginda Raja. Dan terkadang tanpa diminta pun Baginda Raja sering memberikan hadiah. Namun ada satu yang membuat Abu Nawas penasaran, yaitu sebuah kebun kecil di belakang istana yang terdapat pohon anggur milik Baginda Raja. Selama ini, Abu Nawas tak pernah diperkenankan masuk ke dalamnya. Hingga suatu hari, Abu Nawas bertanya kepada Baginda Raja, "Paduka yang mulia, kenapa saya tidak diizinkan masuk ke kebun belakang istana, Paduka?" Baginda Raja kemudian menjawab, "Dengar ya Abu Nawas, apapun permintaanmu, apapun itu akan aku penuhi. Tapi tidak untuk yang satu ini." "Baiklah Paduka. Tapi apa alasannya Paduka?" tanya Abu Nawas kembali. "Karena di dalam kebun itu ada sebuah pohon anggur. Pohon anggur itu bukan pohon anggur sembarangan Abu Nawas. Itu adalah pohon anggur spesial yang tidak ada tandingannya. Dan hanya aku yang boleh memakannya," jelas Baginda Raja. Namanya saja Abu Nawas, semakin dilarang semakin membuatnya penasaran. Hingga pada suatu ketika, diam-diam Abu Nawas memasuki kebun tersebut. Di sana ia melihat satu pohon anggur yang sudah mulai berbuah.
Tanpa pikir panjang, ia memetik beberapa buah dan mulai memakannya satu persatu. Wah, bener juga. Ini buah anggur yang sangat istimewa. Rasanya nikmat, sungguh luar biasa, kata Abu Nawas dalam hati. Rupanya perbuatan Abu Nawas ini diketahui oleh beberapa pengawal istana. Ia pun ditangkap dan dihadapkan kepada Baginda Raja. Sudah kubilang Abu Nawas, jangan masuk ke dalam kebun itu. Kamu pasti telah mencuri buah anggurnya kan? Tegur Baginda Raja. Oh tidak Paduka, saya sama sekali tidak mencuri buah anggurnya. Saya hanya ingin memastikan saja apakah buah anggurnya sudah layak dimakan atau belum. Karena saya tak ingin Paduka nanti makan buah anggur mentah, jawab Abu Nawas. Melihat reaksi Abu Nawas yang kelihatan polos dan lugu membuat Baginda Raja reda amarahnya. Walau bagaimanapun, Abu Nawas adalah satu-satunya orang yang bisa menghibur dirinya dan sudah sepantasnya jika Abu Nawas ikut merasakan lezatnya buah anggur tersebut. Baiklah Abu Nawas, kali ini kau kuampuni, tapi jangan kau ulangi perbuatanmu. Dan untuk menebus kesalahanmu, ada satu pertanyaan yang harus kamu jawab dengan benar. Kalau salah, kamu akan mendapat hukuman, tutur Baginda Raja. Abu Nawas pun menyanggupi pertanyaan dari Baginda Raja tersebut. Kemudian Baginda Raja mulai pertanyaannya. Apa yang bisa dilihat oleh orang lain, tapi saya tak bisa melihatnya? Dan apa yang tak bisa dilihat oleh orang lain, tapi saya bisa melihatnya? Tanpa pikir panjang, Abu Nawas langsung menjawabnya. Jawabannya adalah telinga Paduka. Orang lain bisa melihat telinga Paduka, tapi Paduka tak bisa melihatnya. Dan Paduka bisa melihat telinga semua orang lain, sedangkan orang lain tersebut tak bisa melihatnya. Atas jawaban cerdik Abu Nawas ini, ia pun akhirnya lolos dari hukuman.